Ustadz, saya mau tanya, apakah ketika kita menyuruh seorang istri untuk beribadah, karena kutip sholat, lalu si istri ini menundanya sampai ia tidak melakukannya, apakah sebagai suami ikut terkena dosanya? Padahal sang suami sudah memperingatkan, sudah menyuruhnya gitu, Ustadz. Fadal. Iya, pertama masalah sholat ya, masalah sholat ini saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada teman-teman semua. Masalah sholat ini bukan masalah yang ringan ya. Ini masalah yang sangat berat, lebih berat daripada kita minum khamr, lebih berat daripada masalah berzina, bahkan lebih berat daripada masalah hanya sekedar jilbab. Jilbab itu penting dan sangat penting. Khamr, zina itu bahaya dan sangat bahaya. Meninggalkan sholat ini perkara yang lebih bahaya. Bukan kita mengecilkan dosa zina dan dosa minum khamr, tidak. Itu dosa besar yang kita pahami. Tapi yang harus kita pahami lagi, meninggalkan sholat itu lebih besar daripada itu semua. Karena sholat itu termasuk rukun Islam. Maka dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah mengatakan al-farqu bainana wa bainasy-syirki wal kufur tarkus shalah. Kata Rasulullah SAW, pembeda antara kami dan kesyirikan, kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Artinya, kalau orang meninggalkan sholat, betul-betul dia telah melakukan sebuah perbuatan yang hampir tidak ada bedanya dia dengan kekufuran dan kesyirikan. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Faman tarakaha faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kufur, kata Rasulullah. Walaupun diperselisihkan di sini, tapi intinya barang siapa yang meninggalkan sholat, sementara dia mampu, dia meninggalkannya sengaja, menggampangkannya, ini perkara yang besar. Perkara yang besar dan bukan perkara yang kecil. Pendapat Ahmad bin Hanbali berpendapat bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja dan tidak ada uzur, bisa dikatakan kufur, keluar dari Islam. Walaupun ada yang berpendapat tidak seperti itu, tapi pendapat intinya ikhtilaf ini memang ada. Jadi masalah sholat, masalah yang penting. Sekarang suami udah ngasih tahu ke istri, ayo sholat. Lalu istri tidak mengerjakan sholat sampai di luar waktunya. Maka di sini kita katakan, Allahu a'lam, suami telah mengerjakan kewajiban dirinya. Apa itu kewajiban dirinya? Memperingatkan istrinya. Apalagi lebih baik lagi, dia mengulang-ulang peringatan itu. Mengulang-ulang peringatan itu sambil sabar. Maka di situ suami tidak lagi terkena dosa sebagai laki-laki yang membiarkan keluarganya berlaku maksiat. Tetapi boleh apa? Boleh bagi suami berlaku tegas. Kita katakan boleh ya. Boleh bagi suami berlaku tegas kepada istri yang dia meninggalkan sholat. Apa itu melakukan tegas? Apapun ketegasan yang diambil, dia boleh. Setelah dia memperingatkan dengan lisannya berulang-ulang, dia nggak mau juga, Allah alam, mungkin suami boleh memukulnya tapi tidak bekas. Ya, setelah tahapan menasehati, tahapan juga sampai memboikot atau tidak tidur malam bareng, sampai dia memukulnya pun boleh. Tapi ingat, memukul bukan di wajah, bukan berbekas, juga bukan memukul yang ingin menyakiti, tapi hanya ta'dib, mendidik dia. Sampai ketegasan seperti itu, kalau perkara sholat diperbolehkan. Tapi itu tentu tahapan yang dilakukan setelah tahapan-tahapan yang sebelumnya, menasehati, mengajak, menyadarkan, atau memberikan nasihat-nasihat yang lebih panjang. Allah alam, seperti itu.